Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Pertama-tama mari kita berterima kasih kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Kita semua boleh sama-sama berdoa dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya selawat beserta salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya berdiri di depan di sini bukan untuk menggurui atau mengajari, tetapi saya berdiri di depan di sini untuk berbagi praktik baik bagaimana seorang guru itu menerapkan budaya positif. Sebelum kita masuk ke materi, saya perkenalkan dulu pembimbing untuk Ibu Sumi ini adalah fasilitator dan Pak Samsir adalah pengajar praktik yang mendampingi saya. Sebelum kita lanjut, saya mohon Bapak Ibu untuk berdiri sejenak. Kita akan mendengarkan lagu Indonesia yang kami persembahkan. Indonesia
Ibu dipersilakan duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, di sini saya bukan mengajari atau menggurui, tetapi kita berbagi praktik baik yang nantinya mudah-mudahan kita bisa menerapkannya baik di dalam kelas waktu pembelajaran kita maupun di sekolah kita secara umum. Itu menyebabkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru mungkin seperti yang Bapak Ibu ketahui sekarang ini lagi gencar-gencarnya dengan profil belajar Pancasila. Bapak Ibu sudah tahu bahwasanya ada dimensi profil belajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, berkala kritis dan mandiri. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sehingga pada peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Ini tadi Bapak Ibu ada 6 dimensi profil belajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini mungkin selama ini kita ada sedikit salah pengertian tentang peran atau kontrol seorang guru. Nah, di sini yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Itu mungkin yang paradigma yang selama ini tertanam di benak kita. Kemudian ada ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, inilah mispersepsi tentang teori kontrol. Next, mungkin merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori. Stimulus respon lawan teori kontrol pandangan tentang dunia. Nah, stimulus respon tentang dunia, realitas kebutuhan kita sama. Nah, pada teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Begitu juga dengan peserta didik kita semua. Semua orang melihat hal yang sama, padahal sebenarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bukan menyamakan pandangan orang lain dengan yang kita pandang, karena kita memiliki pandangan yang berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seharusnya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, nanti ini semuanya akan kita bahas bagaimana penerapannya kepada siswa atau peserta didik. Nah, saya bisa mengontrol orang lain, itu paradigma kita. Kita bisa mengontrol orang lain. Padahalnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Termasuk saya sendiri, saya tidak bisa mengontrol Bu Rahmi, Pak Zani, Pak Har, Pak Andrian. Saya tidak bisa mengontrol. Siapa yang bisa mengontrol diri kita? Ya kita sendiri. Selanjutnya pemaksaan pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Termasuk pada hari ini, terima kasih sekali Bapak Ibu. Inilah salah satu contoh kolaborasi. Bapak Ibu dengan sadar diri sendiri, bukan atas paksaan saya bisa hadir. Memang saya mengajak gitu. Tapi kalau Bapak Ibu sendiri tidak mau, pasti tidak akan hadir di ruangan ini. Itu artinya termasuk salah satu kontrol diri yang kita miliki. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang, win-win solution. Nah, itu dia istilahnya, win-win solution. Oke, next, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin merupakan pandu nilai disiplin dari yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itu dia.
Kemudian merupakan salah satu zikir cuti merupakan salah satu cara penerapan bagaimana yang bertujuan untuk menumbuhkan keadilan, kesadaran serta budaya berdaya gunakan nilai-nilai penghargaan terhadap sesama atau lingkungan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah memanusiakan peserta didik yang memiliki jati diri hingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal dan memiliki wujud intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Inilah harapan kita kepada peserta didik kita semuanya. Oke, next. Nilai-nilai kebajikan. Nah, itu tadi nilai-nilai kebajikan universal. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi, organisasi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila tadi ada 6 dimensi: beriman, bertakwa, kepada Tuhan Maha Esa dan berakhlak mulia, berkepribadian global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Selanjutnya IBO Primary Years Program, rasa hormat, integrasi, mandiri, empati, kreativitas, kerjasama, potensi diri dan komitmen. Ini seandainya di suatu organisasi. Kemudian keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus, pemimpin yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik bagi diri. Nah, pada dasarnya setiap manusia itu membutuhkan atau memiliki 5 kebutuhan dasar. Kita semua ini memiliki 5 kebutuhan dasar yang ingin kita penuhi. Yang pertama itu apa? Bertahan hidup. Itu sudah otomatis kita memiliki, kalau berbiologi Taulani Bornami, Bu Armida. Bertahan hidup seperti apa? Bertahan hidup memiliki rumah, berkembang biak kalau hewan dan sebagainya. Kemudian penguasaan. Ada rasa kita ingin menguasai seseorang atau menguasai sesuatu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Itu pasti dimiliki oleh manusia. Kita pengen disayang, pengen diterima di suatu komunitas. Nah, itu juga. Kemudian kebebasan, bebas melakukan sesuatu tetapi dalam hal yang positif, bukan melakukan sesuatu dalam hal yang negatif dan tanda kutip. Kemudian kesenangan, kita perlu juga yang namanya kesenangan, pergi refreshing, jalan-jalan ke pantai, itu juga merupakan salah satu kesenangan. Tertawa bersama teman, bergurau canda, itu juga termasuk kebutuhan kesenangan. Nah, kalau penguasaan ini terkadang kita ingin diakui, oh saya ini hebat, saya ini bagus. Nah, itulah termasuk salah satu kebutuhan penguasaan. Ada orang yang merasa, saya inilah yang hebat, saya inilah yang mantap. Nah, itu menunjukkan bahwasanya dia merasa membutuhkan kebutuhan penguasaan seperti itu. Contoh seperti ini, siswa datang jam 7 lewat 10 atau lewat 5, tapi tidak lewat dari jam 7.15. Nah, seperti itu. Termasuk dia ada motivasi. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, kalau yang siswa terlambat tadi berarti dia takut kalau terlambat akan mendapatkan hukuman atau sanksi, sehingga dia datang tepat waktu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, seperti kita di dalam kelas, ayo anak, bapak ibu, siapa yang bisa jawab ini, bapak akan kasih beng-beng misalnya. Berarti dia melakukan itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu nanti, oke, tepuk tangan buat Pak Antrian karena sudah bisa menjawab soal kita. Nah, berarti dia mengharapkan penghargaan seperti itu. Penghargaan itu bisa dalam segi ucapan, hebat, mantap, itu termasuk penghargaan. Juga bisa dalam bentuk imbalan atau beng-beng seperti itu. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan, mereka inginkan diri sendiri dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang kita harapkan dari motivasi intrinsik setiap siswa kita. Kemudian ada teori tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kita bisa refleksi diri kita sendiri. Selama ini ketika kita menjadi seorang guru, hal mana yang sering kita lakukan? Ya, apakah kita bertindak sebagai penghukum
atau kita bertindak sebagai orang yang memberi konsekuensi atau restitusi. Nah, untuk itu perlu pemahaman apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman ini tidak terencana tiba-tiba. Misalnya, siswa datang menggunakan sepatu berwarna putih, maka kita langsung, ini kan tidak terencana, langsung kita bilang, buka sepatu kamu, tinggalkan di sini. Nah, berarti itu termasuk hukuman. Selanjutnya, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Selanjutnya, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Siswa yang terlambat upacara kita langsung kasih sanksi, selesai upacara hormat bendera, itu juga termasuk hukuman. Kemudian konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Nah, Bapak Ibu ketika masuk kelas, apakah pernah membuat yang namanya peraturan kelas atau keyakinan kelas? Selamanya apakah sudah buat? Belum. Mungkin kedepannya nanti kita bisa terapkan seperti misalnya contoh Kurani, belajar biologi. Sebelum Kurani masuk di kelas 11 ini, hari pertama masuk. Nah, Ananda semua, hari ini Ibu masuk. Sebelum Ibu masuk ke materi, mari kita bersama-sama membuat kesepakatan kelas. Contoh seperti apa kesepakatan kelas? Ketika Ibu mengajar, Ananda semua tidak dibenarkan untuk makan bergurau, atau nanti keperaturannya Ananda harus mengumpulkan tugas-tugasnya sesuai dengan waktu yang telah kita sepakati. Nah, itu merupakan salah satu kesepakatan kelas. Mungkin pernah kita buat seperti itu, tapi tidak tertulis, dan anak-anak tidak meyakini peraturan itu di dalam hati mereka. Ya, artinya kita hanya buat sesaat-sesaat saja. Kemudian murid dibuat tidak nyaman. Nah, di sini juga ada muncul dengan konsekuensi tersebut, murid merasa tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini ya. Itu konsekuensi, ada hukuman, konsekuensi, dan yang terakhir itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk mempengaruhi kesalahan. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, dari tiga hal ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, tahapan yang dituntut di situ adalah tahapan di restitusi. Seperti apa restitusi itu? Nanti akan kita bahas bersama. Kita lanjut dulu. Nah, ini dulu 5 posisi kontrol. Ada sebagai penghukum, ada yang sebagai pemantau. Sorry. Kemudian ada pembuat rasa bersalah, ada manajer, ada teman. Oke, saya ada satu pertanyaan nih. Menurut Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini, manakah posisi kontrol yang terburuk lah? Oke, yang terburuk dulu. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu Asih. Penghukum. Oke, Ibu yang lain, Bapak Ibu yang lain. Penghukum itu adalah yang paling terburuk. Dan yang terbaik yang mana Bapak Ibu? Manajer. Oke. Apa itu manajer kurangi? Nanti kita akan sampai ke situ ya. Penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, dan manajer. Tahapan terakhir yang kita tuju adalah di posisi manajer. Kan manajer perusahaan. Ini dia. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam. Ini termasuk posisi mana? Posisi penghukum. Kemudian berapa kali ibu bapakku harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Posisi mana? Pembuat merasa bersalah. Tuh, ini dia. Hormat pada bendera selama 1 jam dan penghukum. Kemudian yang kali itu kan sudah gila. Kamu tuh kalau belajar dan ibu cobalah kamu tuh bawa kamus, bawa apa. Berarti kita sudah memunculkan rasa bersalah kepada siswa, membuat rasa bersalah. Oke, selanjutnya siswa tidak mengerti lengkap saat upacara bendera. Nah, sebagai teman, apa yang akan kita katakan kepada anak tersebut? Ayo dong, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya.
sekali ini ya sudah tidak apa-apa, dan kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, berarti kita sudah menerapkan positivitas sebagai kemudian pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya setelah upacara. Kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Nah, inilah tindakan kita sebagai seorang pemantau. Selanjutnya ini posisi kita sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu ke depan? Artinya apa? Pada posisi manajer ini kita meyakinkan siswa bahwasannya apa yang dia telah lakukan itu adalah sesuatu yang salah. Tetapi kita tidak melaksanakan atau memberikan hukuman, tidak sebagai teman, tidak melakukan sebagai pemantau, tapi kita bertindak sebagai manajer. Apa yang perlu dilakukan sebagai manajer? Kita menyadarkan dia. Nah, kamu tahu kan seperti misalnya kira-kira apa sih yang telah kamu lakukan sehingga kamu dipanggil di sini. Nah, anak itu sendiri yang akan menyampaikan perbuatan apa yang telah dia lakukan, dan dia menyadarinya di dalam hatinya dan berjanji tidak mengulangi lagi. Nah, artinya pada posisi manajer ini kita membuat motivasi intrinsik dari dalam diri siswa itu sendiri, sehingga dia sudah tahu, oh iya ya, kalau minggu depan saya terlambat lagi, saya sudah berjanji dengan ibu itu tak enak pula saya seperti itu. Artinya sudah muncul keyakinan dari dirinya sendiri bahwasanya perbuatan itu salah, dan dia menyadarinya sehingga dia tidak mengulanginya lagi. Itulah harapan kita yang bertindak selaku manajer. Kemudian posisi kontrol, apakah kamu tidak beres, mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa bantu untuk memberikan tanggapan sedikit Bapak Ibu? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, kalau kita ada namanya peraturan sekolah, kenapa bukan keyakinan sekolah? Nah, di sini bisa saya sedikit jelaskan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Keyakinan kelas seperti saya sampaikan sebelum tadi adalah sesuatu yang kita buat berdasarkan kesepakatan antara siswa dan guru. Artinya bukan satu pihak. Nah, sedangkan pada peraturan kelas itu kita yang bertindak sendiri membuat peraturan kelas. Kelas harus disapu ini, kelas harus ini, harus seperti itu. Artinya peraturan kelas itu kita membuat dari sisi kita sendiri, tapi tidak melibatkan siswa dalam menyusunnya. Nah, ketika kita melibatkan antara siswa dan guru, maka muncullah namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas inilah yang harus dipahami dan diserapi oleh setiap siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Makanya keyakinan kelas ini kedepannya mungkin bisa Bapak Ibu terapkan di kelas Bapak Ibu, sehingga kita tidak perlu lagi bertengkar leher, ngomel ke anak-anak, masih rumah terlambat jalan jongkok. Nanti kita bertindak sebagai penghukum. Akan kamu apakah bidang datang cepat sakit yang lambat, nanti kita sudah bertindak sebagai apa? Membuat rasa bersama. Nah, seperti itu. Nah, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Jadi keyakinan kelas itu kita buat dalam kalimat yang positif. Artinya siswa tidak dibenarkan membawa handphone. Berarti kan siswa tidak dibenarkan, berarti kan kalimatnya negatif. Tapi kita ubah kalimat tersebut menjadi kalimat yang positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Nah, keyakinan kelas jangan buatnya sampai 100 keyakinan, bingung. Buat aja 4 atau 5 keyakinan kelasnya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan kelas itu tidak melibatkan siswa. Kalau keyakinan kita melibatkan siswa dalam merumuskannya, dan bahasanya harus dalam bahasa yang positif, dibuat dalam pertanyaan, pernyataan positif.
Ini dia ada segitiga restitusi yang coba kita pahami bersama. Tadi ada 5 posisi kontrol, dan inilah harapan kita bisa menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu masalah pada peserta didik kita. Ada yang namanya menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, disinilah dia muncul pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tidak mengukur ya. Nah, kita kan selama makan, Pak bilang jangan lagi parkir motor di luar, kita langsung seperti itu. Seharusnya kita mungkin bisa bilang ke anak didik kita, peserta didik kita, kira-kira apakah dengan melakukan parkir motor di luar itu sudah tepat? Nah, itu kan merupakan kata-kata yang positif, tapi tidak kita menggunakan atau mengerti dengan menggunakan kata-kata yang negatif. Kemudian kamu tentu punya alasan, berarti itu dia validasi tindakan yang salah. Apa kamu parkir motornya di luar? Apa alasannya? Oh Pak, tadi saya datang terlambat sehingga saya tak bisa lagi mematuhi apa. Artinya ada kita dorongan mereka kepada mereka untuk menjadi yang lebih baik lagi. Ini tadi menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, jadi ini kan sering kita ketemu dalam kehidupan kita sebagai seorang guru di lingkungan sekolah. Bahwasanya kita ini boleh dibilang setiap harinya ada yang berbuat salah seperti itu. Nah, jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, inilah yang harus kita kuatkan kepada peserta didik kita. Tapi bukan dengan kesalahannya itu kita langsung memvonisnya dengan ya seperti yang telah kita lakukan sebelumnya. Kemudian berbuat salah itu wajar, tapi kita harus betul-betul ini cara menyampaikannya. Nanti kalau kita salah, berbuat salah itu wajar, ya buat salah terus nanti. Ini kita dalam proses untuk menyadarkan bahwasanya perbuatan atau hal-hal yang dilakukannya itu salah gitu. Tapi bukan mendukung perbuatan salahnya gitu. Nah, kita menyadarkan mereka gitu. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Kita juga pasti pernah berbuat salah. Kemudian ibu bapak juga pernah melakukan itu tadi. Saya juga pernah melakukan kesalahan, itu pasti. Kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu bapak ingin mencari solusi dari masalah ini. Nah, begitu. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Kemudian validasi, jadi menstabilkan identitas dulu, meyakinkan dia stabil dulu jiwanya. Kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan hidup. Yang kedua tadi apa? Kesenangan, kebebasan, penguasaan. Apa lagi? Satu lagi. Nah, tadi ada 5 ya. Nah, apa lagi? Satu lagi. Kebebasan, kasih sayang. Nah, mungkin siswa kita melakukan sesuatu itu dia butuh perhatian dari wali kelasnya, atau dia butuh perhatian dari guru-gurunya. Ada kan anak kita yang sering kita sebut MPO, ya kan? Ya happy itu dia mungkin, kita bisa mungkin mengkategorikan itu karena dia butuh perhatian khusus. Mungkin dia kurang kasih sayangnya di rumah, kita tidak tahu. Mungkin emaknya sibuk jualan, bapaknya juga buka toko jualan, sehingga di rumah itu dia tak diperhatikan. Sehingga di sekolah itu dia cari bapak ibunya setiap hari, cari Bu Rahmi, cari Bu Yayat, cari Bu Dwi, ada aja guru yang mencari dia. Nah, apakah itu suatu kebutuhan? Iya, itu merupakan suatu kebutuhan kasih
saya. Nah, kemudian ada mungkin kesenangan. Kebutuhan kesenangan seperti apa? Mungkin dia bercanda dengan teman-temannya dalam kelas, bergurau. Tapi kita yang tak paham tadi ini, jangan bergurau. Kalau bergurau keluar saja. Nah, itu berarti kita sudah bertindak sebagai penghukum. Nah, mungkin dia perlu kebebasan, kesenangan bergurau, tapi mungkin kita perlu, dia bosan mungkin dengan pelajaran kita. Ya, kita mungkin bisa bikin ice breaking. Kan capek juga kan. Prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Inilah prinsip dasar kita tadi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, kita tanya dulu. Misalnya Zani cabut, kita tanya, kenapa kamu melakukan hal itu? Nah, dengan cara yang baik seperti itu. Selanjutnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik. Buruk dari ini ya, ibu bapak juga pernah melakukan itu. Pernah cabut dulu Pak Zani waktu jadi siswa. Nah, seperti itu kan. Kemudian kamu patut bangga karena sudah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kemudian kamu melakukannya karena menghargai sesuatu yang penting bagimu. Ini adalah validasi tindakan yang salah. Tadi kita stabilkan jiwanya dulu. Kita stabilkan jiwanya, kemudian kita memvalidasi, menentukan apa sih perbuatan yang salah yang telah dilakukan. Tapi bukan kita yang sebutkan, tapi dia yang menyadarinya sendiri itu. Oh iya Pak, ternyata yang saya lakukan tadi itu kurang tepat. Saya seharusnya tidak mengganggu teman saya ketika sedang belajar, karena itu bisa mengganggu konsentrasi teman saya yang sedang belajar. Artinya dia apa? Dia sadar bahwasanya apa yang dia lakukan itu salah atau kurang tepat seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, termotivasi secara intrinsik. Ada yang motivasi dari ekstrinsik, yaitu motivasi yang dari luar. Sementara motivasi yang paling bagus itu, yang paling mantap adalah motivasi dari diri kita sendiri. Apa keyakinan kelas kita ini tadi? Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nah, jadi dalam keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan universal yang kita sepakati, menghormati, menghargai, mendengarkan pendapat orang lain. Nah, itulah termasuk nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita terapkan dalam keyakinan kelas kita. Dan kita menggunakan bahasanya yang positif. Nah, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, bagaimana kelas yang ideal menurut kamu? Nah, kita tanyakan kepada siswa tersebut. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, pasti setiap siswa kita punya keinginan atau cita-cita yang ingin mereka capai. Nah, sekarang tugas guru itu adalah menuntun sesuai dengan filosofi KHD itu, menuntun siswa untuk mencapai kebahagiaannya hidup di masyarakat sesuai dengan kodrat. Jadi selama ini ada pernyataan kita bahwasanya anak lahir itu seperti kertas kosong. Nah, kita bebas menuliskan atau menggambarkan apa pada kertas tersebut. Padahal itu salah. Salahnya seperti apa? Sebenarnya siswa itu anak itu lahir sudah memiliki kodrat dan bakatnya masing-masing. Nah, fungsi guru tugasnya apa? Menebarkan garis-garis bakat atau potensi yang mereka miliki. Bukan malah kita menghapus atau tadi kita bebas menggambar, menulis. Berarti kita sudah mendiferensiasi itu seperti apa? Itu seperti kita mengajar dalam rombongan kelas ini ada misalnya siswa yang suka visual, dia suka melihat gambar. Nah, ada siswa yang suka audio, dia mendengar, dengar aja dia suka. Tapi ada yang suka juga kinestetik, dia suka bergerak, dia kalau duduk dia ngantuk sehingga dia tidur. Kita salahkan dia, kenapa tidur? Padahal tidak, dia sebenarnya dengan metode pembelajaran yang kita gunakan itu kan kadang-kadang kita lebih mayoritas menggunakan metode ceramah seperti ini. Mereka bosan ngantuk. Tapi kalau kita sudah bisa mengelompokkan di dalam satu kelas itu 36 siswa,
kita kelompokkan lagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Ini kelompok audio, ini kelompok visual, ini kelompok kinestetik atau kelompok audio visual. Sehingga nanti ketika kita menerapkan proses pembelajaran, kita tidak harus membedakan materinya, tidak, tapi perlakuan mahasiswanya yang kita bedakan. Oke, dia suka gerak, berarti nanti Bu Rahmi misalnya dalam belajar biologi tentang apa? Menempelkan sesuatu misalnya, dia harus bergerak, gitu. Dia suka belajar bergerak. Kalau dia tak mau. Ada yang suka melihat visual melalui gambar-gambar. Nah, melalui gambar-gambar yang dilihat nanti dia bisa mengambil materi dari situ, bisa memahami konsep yang akan kita sampaikan, tujuannya apa. Jadi caranya aja yang berbeda seperti itu. Kalau bahasa Inggris mungkin ada yang suka drama gitu kan. Nah, kita kasihlah materi pembelajarannya dalam bentuk drama. Yang lain sukanya menulis, kita suruh buat dia dialog. Nanti yang kelompok ini yang praktekkan berdasarkan dialog yang temannya buat, soalnya saling bekerja sama dengan satu materi yang sama, cuma perlakuannya yang berbeda. Nah, ini kemarin contoh penerapan segi 3 restitusi yang pernah saya coba terapkan pada kasus 1. Ini hanya apa ya? Skenario ya. Satu, Selasa siang Parman tidak bisa mengajar pelajaran bahasa Inggris di kelas 12 karena harus mengikuti rapat penting di kabupaten. Ini hanya skenario. Kemudian Parman pun memberikan tugas kepada siswa kelas 12 agar kelas tidak kosong. Namun Burhan tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja dan akhirnya justru tidur sungguhan. Akhirnya saat pengumpulan tugas, Burhan tidak mengumpulkan. Keesokan harinya saat mengoreksi tugas, Parman menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Burhan. Padahal berdasarkan buku presensi, hari itu Burhan masuk sekolah. Saat istirahat, Parman pun memanggil Burhan untuk klarifikasi. Nah, dalam video yang akan saya putar berikut ini, saya menerapkan yang namanya tadi segitiga restitusi, peran kontrol guru sebagai seorang manajer. Kita bentuk tadi peran posisi kontrol guru. Karena orangnya bukan bermain game online sambil lagu mana, sehingga saat jam pelajaran bukan menangis. Aku masih pak. Selalu bertanggung jawab pak. Kenapa kamu tahu apa kamu punya solusi? Iya pak. Pertama, belum minta maaf tidak mengerjakan tugas. Yang kedua, pengerja ini tidak akan tidur larut malam lagi. Dan yang ketiga, Buren akan mengerjakan tugasnya dan mengumpulkan kepada Bapak BCA. Bapak Koperasi yang sudah menjadi sekarang aku boleh silakan. Terima kasih Pak. Nah, ini Bapak Ibu, ini satu kasus yang skenario yang pernah saya buat. Apa yang menjadi kasusnya si Burhan ini? Apa masalah yang pernah Burhan lakukan pada video ini? Tidur, kemudian apa lagi? Ya, main game, bergadang. Selanjutnya dampaknya tak buat tugas di sekolah, dia tiduran. Nah, karena posisi guru kita sebagai penghukum, apa yang kita lakukan biasanya? Burhan, kamu tak buat tugas, tak usah lagi masuk jam ibu, tak usah lagi masuk jam bapak sebelum kamu kumpulkan tugas. Nah, itu mungkin posisi kita sebagai penghukum. Nah, tapi pada tahapan ini kita bertindak dan dituntut bertindak sebagai seorang manajer, bukan bertindak sebagai penghukum. Kemudian apa metode penerapan yang bisa kita laksanakan dalam menyelesaikan masalah ini, yaitu menggunakan segitiga restitusi. Kemudian apa sih keyakinan kelas yang diyakini Burhan pada video tersebut? Keyakinan kelas mana yang dilanggar Burhan? Ya, rasa tanggung jawab. Nah, artinya apa? Ketika kita sudah memiliki keyakinan kelas, ketika ada seorang anak, seorang siswa melanggar keyakinan kelas yang telah kita sepakati, kita yakini bersama, itu kita akan lebih mudah untuk mengatasi masalah dan tak perlulah kita
sampai menghardik, menghukum, ya itu tidak lagi zamannya dituntut seperti itu. Kalau dulu mungkin saya pribadi kan pernah dihukum seperti itu oleh guru, tapi itu mungkin zamannya pas untuk zaman tersebut kita menggunakan metode penerapan seperti itu. Tapi zaman now tak ada masalah, karena memang zaman itu gitu berlaku untuk hal seperti itu, dan kita pun tak berani nyampaikan ke orang tua di rumah. Kalau kita bilang, "Mak, tadi aku ditempelin di sekolah." "Kenapa kau ditempelin?" Atau, "Pak, kenapa kau ditempelin?" "Nah, ini Pak, semalam saya cabut." "Oh, bukan cabut ya, sini Pak kasih gue ditempelin lagi." Lebih dahsyat orang tua kita seperti itu dulu. Tapi sekarang jangan menempelin anak gitu, apa ya, menjewer atau cubit. Dan lebih dahsyatnya lagi, kita menghardik anak aja kalau memang siswa itu tak terima, ini bisa dipermasalahkan gitu. Melanggar HAM, menjatuhkan mental anak. Ini seperti itu. Jadi memang luar biasa gitu perubahan zamannya. Saya zaman Pak sudah biasa, tapi saya guru yang tak pernah saya lihat tuh tak pernah lah melakukan hal seperti itu. Ini termasuk guru yang paling baik. Berani juga tak pernah, cuma ngomel sering. Tapi zaman dulu oke gitu. Kalau sekarang hati-hati gitu. Saya pun di kelas, kita harus berpikir dulu, intinya berpikir dulu sebelum bertindak. Kalau saya buat seperti dulu, tahun 2007 saya masuk sini, saya masih melakukan hal seperti itu. Tapi itu dulu tak masalah. Sekarang jangan. Itu sama kita menghukum diri kita sendiri, Kalau udah muka dimasuk koran, sosial media, jalan ke bawah pun kita berani ya. Kalau jalan pakai topeng, kita tak kenal orang. Kita pakai helm, pakai masker, pakai jaket, supaya tak kenal orang. Yang mesti penting kalau masih bisa jalan. Kalau kita masuk kantor polisi, jangan, tak bisa kemana-mana lagi. Ya. Dan kasus-kasus itu udah sering kita lihat di media sosial. Ada guru menasihati anaknya suruh sholat, anaknya tak mau, sehingga ada muncul seperti ini. Jadi emang zamannya itu, Bapak Ibu ya. Jadi mungkin saya di sini berbagi praktik baik pada Bapak Ibu yang senior. Ya, mohon maaf lah, bukan mengajarkan, tapi kita hanya merefleksi diri lah. Dulu saya seperti ini, sekarang tidak lagi. Saya jadi yang terbaik, guru yang disenangi, guru yang dicari-cari oleh Happy, ya kan? Karena saking baiknya kita gitu kan, dicari-cari oleh Vero. Ya, jadi kan guru yang disenangi murid. Ketika kita tidak hadir di dalam kelas, siswa mencari ke Mas Guru. "Pak, Bu, ada lihat Bu Yayan?" "Oh, Bu Yayan tak hadir hari ini karena sakit." Dia rindu kalau gurunya tak masuk kelas. Tapi jangan kita jadi guru yang dibenci di kelas. Kalau kita tak masuk, merdeka, kan? Berarti ada apa dengan kitanya? Kita sini harus refleksi diri. Di sini kita harus banyak-banyak refleksi diri. Apakah yang kita berbuat selama ini sudah tepat atau belum? Kalau namanya tadi tak pernah berbuat salah, tak ada. Tadi kan sudah saya sampaikan, semua orang pasti pernah berbuat salah. Tapi yang paling penting itu bagaimana kita menyadari kesalahan kita dan mau memperbaikinya. Ini kita tidak berbuat salah, tak ngaku pula kan, dan tak mau memperbaikinya. Itu kan parah namanya. Tuh, ya. Mohon Bapak Ibu berdiri sebentar. Ini ada sebuah game. Jika saya bilang kecil, berarti tak Bapak Ibu berdiri. Kalau saya bilang besar, lawan kata. terbalik ya. Kalau saya bilang kecil, saya bilang besar. Oke, siap ya, Bapak Ibu ya. Fokus, konsentrasi. Tangannya di bawah dulu ya. Ada yang semua. Oke, kecil, besar, kecil, kecil. Anak. Ada yang ditangkap kecil langsung dulu. Oke, sekali lagi konsentrasi Bapak Ibu. Kecil, besar, kecil,
kecil, besar. Ya, berarti bagus. Kalau ibu konsentrasinya bagus, itu yang kedua kali. Terima kasih. Tadi yang tahapan pertama tadi saya bilang kecil, maksudnya gitu. Tapi sekarang dulu. Terima kasih. Ini bisa juga kita terapkan di kelas apa? Ketika anak-anak jenuh duduk hampir 1 jam, kita buat sebuah game itu untuk mengembalikan konsentrasi mereka. Banyak lagi game-game yang sederhana yang bisa kita buat di kelas. Misalnya juga kita misalnya belajar biologi, saya tidak mengajari biologi tidak, ini hanya sebagai contoh. Misalnya kita ingin menyampaikan suatu konsep itu, karena kita bisa bikin sistem estafet gitu. Nah, dari belakang menyampaikan pesan dari depan, dari belakang sampai ke depan. Tapi yang dari depan menuliskannya di papan tulis. Sehingga apa yang disampaikan ini berubah tak dari sini dari 5 orang misalnya 6 orang ke depannya. Itu juga salah satu cara untuk supaya mereka berlatih mengingat. Karena kadang kita bilang ini tipe depan nggak lain apa. Seperti kita pernah buat game seperti itu. Nah, ini game-game yang sederhana juga bisa kita lakukan. Banyak sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk membuat pembelajaran kita lebih menarik. Oke, kemudian ada kasus 2 juga yang saya buat. Ini pada hari Kamis juga mengikuti pembelajaran bahasa Inggris dan proses mengajar tersebut terlihat buruhannya. Ini sering kita lihat kan, sering mengganggu teman sebelahnya gitu kan. Kenapa dia mengganggu? Ada kebutuhan dasar yang dia harus penuhi, apa itu? Kesenangan. Dia merasa senang kalau mengganggu teman-teman. Nah, yang sedang belajar pada waktu sehat dipanggil dan dimintai keterangan. Ini masih segitiga restitusi posisi guru seorang manajer. Masih orang yang sama. Oh iya, tadi pas pembelajaran dengan dari karena orang tua saya menyesak Assalamualaikum warahmatullahi Oh iya, tadi pas saat pembelajaran dengan mengganggu teman-teman karena dengan kurang fokus Pak. Karena orang tua saya dari kota Pak, jadi saya mau sendiri Pak, dan saya pun mengerjakan tugas rumah sendiri Pak. Karena pada hari ini Pak, dengan bersama dengan teman-teman kita memang ini wajib zikri. Namun zikri marah Pak dengan diri saya Pak. Padahal kami berdua Pak, tapi kenapa hari ini zikri begitu marah? Tentu saja saya mempertahankan diri saya. Iya Pak. Maafkan ya. Saya yang saya angkat yaitu mengajarkan apa solusi yang akan solusinya itu pertama kita akan minta maaf pada diri dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Menimbulkan akan dan juga kepada Bapak punya meyakini keyakinan jelas dan melaksanakannya juga.
Bapak Ibu, dari video kedua ini kasus Burhan adalah mengganggu temannya. Apa dia mengganggu? Karena dia sedang kurang fokus dalam belajar. Apa dia tidak fokus? Karena dia di rumah tinggal sendiri, orang tuanya keluar kota, sehingga dia harus mengerjakan semua pekerjaan di rumahnya sendiri, sehingga dia merasa capek, tiba di sekolah tidak fokus belajar. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan kita sebagai seorang guru? Nah, ketika siswa itu melakukan suatu kesalahan, kita jangan langsung menghakimi atau menghukum, memvonisnya langsung. Kita harus cari dulu informasinya, ya. Menstabilkan identitas dulu. Kita panggil dulu. Nah, kita panggil, ya, kita tanyakan dengan cara yang baik, dengan tidak menunjuk-nunjuk seperti ini. Kamu ini harusnya gini-gini. Itu adalah merupakan suatu tindakan yang tidak tepat. Kita harus dengan tenang, dengan bersahabat, dengan kata-kata yang baik, sehingga anak tersebut bisa menyadarinya melalui dalam diri mereka sendiri, melalui motivasi intrinsiknya sendiri. Kita kan sama seperti itu kan, kalau saya bilang belum melakukan tidak belum mendapat seperti itu. Kami masih dalam sifat berhukum, memantau, tidak sebagai teman mungkin sudah kemudian berbuat rasa bersalah ini juga sering kami bukan nakal dan tinggalnya nakal sekarang ini kita sudah mendapatkan posisi kontrolnya berbuat rasa bersalah. Nah, jadi hal-hal yang inilah ini yang saya ditinggal dari sini mungkin perdana, maksud saya sendiri juga perdana baru memahami ini, jadi mungkin masih perlu banyak belajar lagi bagaimana menerapkan restitusi dalam mengatasi suatu masalah. Mungkin ada teman-teman kita yang belum memahaminya, masih bertindak sebagai hukum, posisi kontrolnya tadi itu perlu dirubah jadi posisi manajer, ya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sebelum kita akhiri, ada yang mau bertanya, dipersilakan, ada waktu sedikit. Kalau tak ada, kita tutup. Ya silakan Bu. Oke, baik, terima kasih. Hari ini telah memberikan kesempatan pada saya untuk menanyakan beberapa hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin menanyakan karena saya pun belum paham dan belum jelas masalah kurikulum merdeka ini. Pertama kayaknya merdeka ini merdeka bidang siswa yang merdeka. Jadi ada beberapa masalah kalau di dalam Islam, karena saya megang bidang studi PAI. Jadi ketika anak umur 9 tahun itu sudah dikatakan dewasa. Kalau di negara kita kan belum sampai segitu. Kemudian bagaimana cara mendidiknya? Seperti halnya tadi yang sudah dikatakan oleh pembawa materi, anak ini seperti kertas yang masih putih. Sama halnya di dalam Islam, di dalam Quran surah Al-Isra dinyatakan bahwa anak ini lahir dalam keadaan suci bersih. Yang menasranikannya dan yang menyahudikannya itu adalah orang tua. Kemudian kalau zaman dulu dikatakan juga la taqulahu ma'ufi, janganlah kamu mengatakan atau is kepada kedua orang tuamu. Tapi kalau dulu, kalau pendidikan
karena sama halnya yang sudah saya hadapi dulu, pendidikan. Kalau salah sedikit, kedua orang tua betul. Namun apa yang terjadi? Alhamdulillah kalau pendidikan zaman dulu itu sudah berhasil. Ya, saya dulu mengaji kalau tidak bisa diketuk penggaris panjang. Tapi kalau sekarang, kalau pendidikan anak SMA, ya dibuat seperti itu. Seharusnya SMA ini kan sudah tinggal mengontrol aja kita, mengawasi aja kita, tidak harus memoles dari awal. Namun apa yang terjadi? Karena sudah diberikan kemerdekaan, keperdekaannya di mana? Diberikan kebebasan, ya, untuk mereka. Orang dulu kalau memberikan sanksi sedikit, hukum sedikit, tidak dibenarkan, bisa masuk penjara. Kemudian yang saya tanyakan, seperti sumber kelapa ini memang tidak semuanya itu buahnya bagus semuanya, ada yang masih kosong. Nah, yang perlu saya tanyakan dalam hal ini, bagaimana? Tadi sudah beberapa contoh, mungkin anak yang diberikan contoh berarti memang dia prestasi. Bagaimana seandainya ketika kita dalam proses belajar ada sistem anak memang sudah tahu dia bahwa itu adalah suatu kesalahan, dia sudah tahu, bukan berarti dia tidak tahu. Kemudian kita memberikan pendidikan sudah secara lembut, sudah berikan saran. Nah, ini ya seharusnya kamu lakukan ya, ini tak boleh. Karena dalam pembelajaran ini memang yang harus kamu lakukan, ini tak boleh. Ini yang harusnya kamu lakukan, ini yang seharusnya kamu untuk tinggalkan. Mereka pada umumnya sudah tahu. Terus bagaimana tindakan kita sebagai pengajar? Kemudian ketika dipanggil juga tidak mau datang, tidak menemui. Bagaimana dalam hal ini kita sebagai manajer? Jadi mohon kiranya penjelasan dari narasumber untuk mengatasi dari sekian banyak siswa, mungkin ada beberapa hal siswa yang melakukan hal seperti itu terhadap kita sebagai seorang pendidik. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Bu Umi atas pertanyaan dan narasi singkatnya tentang pernyataan yang kita hadapi selama ini. Memang di kurikulum merdeka sebenarnya kita perlu menyikapinya secara gamblang. Merdeka bukan arti bebas tidak terkendali seperti itu ya. Merdeka tetap ada dalam aturan seperti itu ya. Jadi memang kadang-kadang anak kita itu tadi ada dia sudah tahu tapi dia masih juga membuat kesalahan. Itu kenapa? Itu tadi yang saya bilang, keyakinan motivasi intrinsik dari dalam dirinya itu sendiri yang belum dapat sama dia. Dia tahu tapi dia ini salah, dia tahu tapi dia tidak meyakininya dalam hatinya. Kita tahu ini salah, tapi kita artinya apa? Dia sendiri tidak meyakini di dalam dirinya sendiri bahwasanya apa yang dilakukan itu salah dan mempunyai dampak yang negatif seperti itu. Kemudian yang kedua, seperti Bu Umi sampaikan tadi, ada yang bermasalah di mau, disuruh tak mau. Nah, bagaimana menanggapi seperti itu? Mungkin kita secara langsung memanggil misalnya si A, nanti saya ke ibu ya. Memang kita mau datang gitu, tapi mungkin ibu perlu cari informasi lebih. Memang kerja guru harus lebih. Cari informasi lebih seperti apa? Cari teman terdekatnya dulu. Cari dia teman terdekatnya. Kemudian tanyakan dengan teman terdekatnya seperti apa itu. Saya pribadi kita tidak tahu semua. 36 siswa dalam kelas itu punya karakteristik dan mempunyai latar belakang yang berbeda-beda.
Ada anak kita ini yang memang bagus semuanya, seperti lingkungan dia bagus, prestasinya bagus, dan keluarganya bagus. Ada anak kita ini dia tinggal dengan neneknya, orang tuanya yang maaf, yang bapaknya tak kemana, mamanya tak kemana, sehingga dia harus tinggal dengan neneknya, kemudian dia harus cari duit bertiga sampai malam, sehingga pagi dia mau ke sekolah itu berarti saya si EEI ya 12.3 itu sering menunjukkan dia termasuk cabut. Tetapi setelah saya sampaikan itu, ada yang segitiga sisi saya coba, walaupun secara ramai itu saya sampaikan kepada dia. Pas saya itu dia masuk terus. Artinya apa? Dia udah mulai sadar gitu. Dia mulai sadar apa yang dia lakukan itu kurang atau sama gitu. Dan dia yakini dia pengen berubah. Kita angkat ke dia, kasih harapan dulu yang positif ke dia. Yang kita langsung mempanisnya, langsung menghukum dia. Aku ini pikir ya, dia akan pikir terus itu. Tapi kita gunakan dari itu segitiga solusinya, menstabilkan identitas dulu. Kemudian tanya dia baik-baik. Kalau tak bisa dari anaknya tak mau datang, ke temannya dekat dulu. Teman dekatnya siapa? Siapa dia? Dia dengan siapa tinggal? Atau teman dekat rumahnya siapa? Seperti apa? Kita cari dulu informasinya. Ada anak kita itu dia harus bekerja, kemudian dia tinggal di rumah sewa, dia harus menafkahi orang tuanya. Bapak bukan orang tuanya, neneknya, dia tinggal sama neneknya. Bapak orang kemana, mamanya entah kemana. Kira-kira kalau kita di posisi dia, mungkin saya tak sekolah lagi, tapi dia masih mau sekolah, artinya masih ada positif sama anak itu. Dia masih ada kemampuan sekolah. Memang dalam pelaksanaan belajarnya dia diminta ampun, semua apa semua tak ada sesuai dengan dia, karena dia punya suatu masalah yang besar yang kita tak tahu. Seperti ada anak yang di Rembang itu, dia sering tak sekolah. Kenapa? Bapaknya stroke, mamanya dan meninggal. Dia tinggal sama bapaknya sama abangnya. Abangnya pagi-pagi harus berangkat kerja order. Kalau abangnya tak kerja, siapa mau menafkahi makan bapaknya dan dia sekolah? Sehingga dia jangan sekolah. Saya pernah panggil, kenapa kamu jangan sekolah? Pak, saya pagi itu harus perhatikan bapak saya dulu. Bapak saya stroke dan bisa apa? Mama saya dah meninggal. Bapak saya harus kerja cari uang. Kira-kira kalau saya atau bapak ibu di posisi itu masih mau tak sekolah? Kalau saya mungkin tak sanggup lagi sekolah. Tak sanggup lagi sekolah, mana anak buat PR, mana anak habis setiap pagi belum mandi orang tuanya. Kata apa dia mau bawa? Kita mungkin kurang menggali latar belakang peserta didik kita. Itu ada namanya asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik kita menggali dulu. Sebelum kita masuk kelas itu kita harus tahu dulu sebenarnya si A, B, C, D sampai Z itu kita harus tahu semua latar belakangnya. Sehingga ketika dia berbuat salah kita tak langsung menghukum dia. Ada apa? Kenapa dia berbuat salah? Kita validasi dulu tindakan salahnya. Kita nasihat dia, nah kamu tahu tak seperti ini, seperti itu. Saya masuk di 12.1 kemarin tuh saya ngomong seperti itu. Ada yang nangis tuh, nangis ya. Karena mungkin dia baru sadar itu. Mungkin selamanya dia coba ini berapa. Dia bisa tapi nangis. Dia baru sadar karena kita tuh dia berkuasa tapi tidak menyadari. Dia belum muncul motivasi impresi dari dalam diri itu. Artinya aku berbuat seperti apa sih yang paling seperti itu. Itu jadi bukunya memang kurikulum mereka bukan berarti merdeka semerdeka bebas saja. Tetap ada komunitas, tetap ada aturan. Mungkin kita yang bekerjanya agak lebih ada asas diagnostik itu apa kita mengetahui dulu kemampuan dasar kita di dalam sebuah kelas. Kemudian kita bisa mengetahui, oh si A ini latar belakang keluarganya seperti ini, si B ini, si C ini. Memang berat kerjanya seperti itu. Termasuk kita bisa mendiagnostik cara belajar mereka. Ada namanya proses konten, kemudian produk, dan seperti itu. Bagaimana kita menerapkan pembelajaran di kelas, itu pembelajaran berdiferensiasi istilahnya. Jadi memang terus terang saya guru bergerak ini bukan ada orang guru bergerak di luar sekolah tidak kita harus seperti itu. Tapi memang ilmunya cukup banyak sih yang saya dapatkan. Sebelumnya kita hanya belajar pedagogi dan ilmu pendidikan. Tapi setelah di sini, maka saya juga mendorong kawan-kawan yang memiliki kemauan untuk situasi yang dia masih semangat silakan.
Gitu. Karena ilmunya banyak sekali. Dan ini baru tahapan kami sih yang di awal gitu, belum sampai separuh. Tapi kita sudah tahu bagaimana membimbing anak, membina anak, menuntut anak. Ini seperti itu. Jadi mungkin perlu ekstra lagi, tak bisa langsung panggil. Kalau mungkin tak bisa, tapi kalau saya panggil bisa juga saya bantu gitu. Anaknya siapa, boleh saya panggil, saya bantu. Gitu. Memang seperti itulah anak kita itu merupakan ya, kalau ibarat gunung es itu ada gunung es kan yang puncaknya kecil, tapi di bawahnya besar sekali ya Bu. Jadi artinya di bawah itu apa, ada potensi dan bakat anak yang belum terjun ke atas. Yang untungnya baru sedikit, mungkin dia jadi kecil dan apa itu sedikit. Padahal potensi besarnya yang di bawah itu, di bawah puncak gunung itu kan lebih besar lagi, potensinya lebih banyak. Yang kita lihat media kita. Kalau belajar di kelas kali mereka sama, tapi kalau di lapangan sampai jam berapa itu lagi? Untuk jam 11 12 selesai yang kerja. Artinya apa? Mereka lebih suka insentif terang gitu. Nah, jadi itu memang guru kita ini tidak bisa berhenti yang namanya belajar. Itu namanya istilahnya belajar sepanjang hayat. Ilmunya. Jadi kalau memang ada yang kita perlu konsultasikan, kita konsultasikan lagi. Juga ada guru yang berbeda, seperti itu. Untuk menangani suatu orang ini memang perlu kita cari dulu orangnya. Ya mungkin perlunya. Terima kasih atas penjelasan yang sudah diberikan pada saya. Mudah-mudahan saya akan koreksi lagi dan akan melaksanakan sebagaimana penjelasan yang sudah disampaikan kepada narasumber tadi. Amin. Ya, untuk sekarang saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, sekali lagi saya di sini bukan menggurui atau mengajar Bapak Ibu, karena di sini juga perlu saya juga semuanya. Ya, jadi kita hanya berbagi, berkolaborasi yang tujuannya akhirnya siapa? Murid kita. Kita pasti pengen lihat murid-murid kita menjadi orang hebat semua. Tidak ada guru yang pengen lihat anaknya muridnya menjadi penjahat, pencuri. Tidak ada. Kita pasti pengen anak kita itu berhasil. Kita kan bangga sekali ketika melihat siswa-siswi kita ini menjadi orang yang berguna ya bagi bangsa dan negara ini. Jadi sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Bapak Ibu guru. Saya akhiri bila